Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Putra Setiaji dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem regulasi pada manusia. Sistem regulasi adalah sistem yang mengatur kinerja tubuh. Yang pertama ada otak. Otak terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, lalu ada otak tengah, dan ada otak belakang atau rhombencephalon. Yang pertama marilah kita bahas dulu otak besar atau cerebrum. Otak besar atau cerebrum terdiri dari 4 lobus. Yang pertama ada lobus frontalis. Lobus frontalis terletak di bagian depan sebagai pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, dan kemampuan serta sikap. Lalu ada lobus temporalis. Lobus temporalis terletak di bagian samping dan berfungsi sebagai pusat pendengaran serta berbahasa pada manusia. Dan yang ketiga ada lobus parientalis. Lobus parientalis terletak di bagian tengah, berfungsi sebagai pusat pengatur kinerja otot dan kulit terhadap panas, dingin, atau terhadap rangsangan, atau bahkan terhadap tekanan pada otot. Dan yang terakhir ada lobus occipitalis. Lobus occipitalis terletak di bagian belakang sebagai pusat penglihatan. Lalu ada otak tengah. Otak tengah merupakan pusat keseimbangan otak depan dan belakang. Terdapat talamus dan hipotalamus. Talamus adalah sebagai pusat sensoris dan hipotalamus sebagai pusat beberapa fungsi otonom seperti suhu, lalu selera makan atau serta cairan. Lalu ada yang terakhir otak belakang atau rhombencephalon. Terdiri dari 2 bagian, yaitu ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum berfungsi sebagai pusat keseimbangan otot dan koordinasi otot. Dan yang kedua ada medulla oblongata, berfungsi sebagai pusat refleks seperti denyut jantung, respirasi, atau penyempitan pelebaran pembuluh darah. Itu dia tentang otak. Oke, lanjut. Kita beralih ke sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu bagian sistem koordinasi paling rumit yang mengatur aktivitas kegiatan kita melalui rangsangan. Yang akan kita bahas kali ini adalah neuron. Oke, neuron. Neuron berfungsi sebagai pengirim informasi berupa sinyal. Misalnya, kita akan menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki atau otot-otot apapun lah ya. Sinyal akan mengirimkan sinyal kepada neuron ini, dan neuron inilah yang meneruskan ke otot yang akan kita gerakkan. Misalnya kita menulis, otak akan mengirimkan, ayo nulis. Jadi tangan akan menulis gitu lah ya. Ya, kembali ke pembahasan. Neuron atau unit fungsional saraf memiliki panjang yang panjangnya ya nggak panjang banget sih, cuma 39 inci. Jadi kecil banget lah ya. Dan memiliki bagian seperti badan sel, inti nukleus, dendrit, selubung mielin, nodus Ranvier, akson, simpus, dan ujung akson. Oke, yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama, dendrit. Dendrit adalah jalur sitoplasma untuk menerima stimulus yang akan merangsang neuron yang untuk mengirimkan sinyal atau impuls ke badan sel. Jadi badan sel juga perlu kita garis bawahi. Badan sel ini memiliki fungsi yaitu mengatur metabolisme neuron ini, neuron keseluruhan. Jadi yang mengatur metabolisme adalah badan sel. Dan yang perlu kita garis bawahi terakhir yaitu akson. Akson adalah jalur stimulus yang panjang yang akan mengirimkan sinyal atau impuls ke neuron lainnya. Yaitu yang mungkin bisa saya sampaikan
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.